selamat malam Bapak Ibu, calon orang tua, pasangan yang sedang menantikan sang buah hati. Selamat datang di webinar yang diadakan oleh Persekutuan Wanita Kristen Gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Ini ada di Jakarta, Jakarta Pusat ya, dekat PRJ, dalam rangka Bulan Wanita untuk seluruh jemaat. Nah, malam ini tentunya topiknya menarik banget ya, karena mengenai pendidikan spiritualitas anak di era digital. Wah, ini menarik sekali ya, karena lumayan bertentangan dengan kita juga butuh gadget, tapi ternyata gadget bisa menjadi dampak negatif juga ternyata untuk anak-anak kita, bahkan untuk kita sendiri. Nah, ini nantinya Bapak Ibu boleh banget memberikan pertanyaan seputar tema hari ini. Caranya mudah, tuliskan nama dan pertanyaan, lalu Bapak Ibu bisa ketik di kolom fitur chat yang ada di bawah, ditujukan ke panelis. Lalu apabila tidak ingin disebutkan namanya, Bapak Ibu nih bisa memberikan pertanyaan melalui WhatsApp, ditujukan ke nomor telepon Ibu Vera Agnes. Ibu Vera nanti boleh ya menerima chat dari peserta kalau ada yang mau bertanya. Ya. Nomor teleponnya di 0821 1173 3386. Oke, hari ini juga kita kedatangan narasumber kita, pembicara kita yang pastinya sudah expert ya. Selamat datang Ibu Pendeta Riani J. Suharja, Doctor of Ministry. Halo Bu. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bu sudah mau bergabung dengan kami di sini. Ini ternyata nggak cuma ibu-ibu aja, ada bapak-bapak juga di sini ya Bu. Ya. Yes. Okay. Jadi nanti dari kedua sisi ya Bu, dari sisi bapak dan sisi ibu gitu ya. Lalu kita juga kedatangan Bapak Gembala Gia Raja Wali, Pak Pendeta Agus Santoso. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Dea. Malam. Dan juga Ibu Hana Yakin sebagai perwakilan wanita Gia Raja Wali. Halo Ibu. Halo, ya maaf nih, ini kok nggak bisa keluar nih foto saya yang cantik. Sorry banget, gimana saya juga bingung. Ibu Hana ini lagi mengembara ya, nampaknya malam-malam gini. Dia lagi ke Bandung, dia mengembara itu gimana? Nggak, ini saya coba buka satu lagi kok nggak bisa juga. Tuh, malah yang itu keluar. Nggak apa-apa, nanti sambil berjalan aja ya. Nanti Pak Agus dan Bu Hana nih akan menjadi komentator selaku gimana ya, Bapak Agus dan Bu Hana nih sudah berpengalaman. Apalagi Bu Hana nih udah punya anak, udah punya cucu. Kalau Pak Agus ini anaknya dua-duanya, satu di luar kota, satu di luar negeri. Jadi ini relevan banget nih sama tema hari ini. Oke, langsung aja saya mohon kesediaan Pak Agus untuk berdoa membuka acara malam hari ini. Silakan Pak Agus. Ya, mari kita semua akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana kami mendidik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bertumbuh di dalam Tuhan, anak-anak kami bertumbuh di dalam takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga melalui roh yang takut akan Tuhan, maka mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka suatu saat nanti, mereka dapat melayani Tuhan di dalam setiap kesibukan mereka, dalam setiap keberadaan mereka, bahwa di dalam diri mereka hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja melalui setiap talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan akan berkati Ibu Pendeta Riani yang akan menyampaikan materinya, sehingga kami ya Tuhan dapat belajar bersama mengenai parenting ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan juga perkenanan Tuhan melalui media yang ada, melalui alat-alat komunikasi yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, silahkan Ibu Riani langsung memulai saja sesi kita malam hari ini.
Ya, saya share screen bisa ya? Oke. Selamat malam, saudara-saudara, para orang tua yang terus mau berusaha untuk mendidik anak-anaknya. Hari ini tema kita adalah pendidikan spiritualitas anak di era digital. Saya khusus tidak akan bicara tentang digital karena saya tahu ini hal-hal keseharian yang sudah dinikmati, dilakukan, dipelajari oleh bukan hanya bapak ibunya tapi anak-anaknya. Tapi stressing saya adalah pendidikan spiritualitas anak di rumah khususnya. Nah, apa yang saya mau bagikan buat saya adalah sebuah revolusi parenting. Kenapa? Waktu saya studi, dulu saya bercita-cita untuk untuk jadi orang tua atau jadi mama yang kelihatannya ideal gitu ya. Jadi akhirnya saya pergilah studi, diutus oleh gereja, dan sampai sana ternyata saya baru menyadari bahwa model saya itu model kuno banget gitu ya. Model pendidikan di mana saya diturunkan model pendidikan dari orang tua saya, terus dibawa ke anak saya, dan hasilnya adalah sangat tidak berhasil gitu ya. Jadi saya punya anak yang justru bisa mengkritisi model parenting saya, dan itu sebabnya pergumulan saya adalah ada nggak ya, ada satu teman pendeta juga mengatakan, Ri, model parenting bukan cuma yang itu loh gitu. Nah, itulah awal saya mulai mencari waktu dikirim ke Amerika untuk belajar, terserah mau belajar apa aja, dan saya ambil Christian Education. Di sanalah saya belajar bagaimana pendidikan orang tua ke anak khususnya spiritualitas, dan itu membukakan mata saya gitu ya, kayak Adam dan Hawa memakan buah terlarang gitu ya. Maka terbukalah mata saya melihat dunia bahwa ternyata ada banyak model dalam mendidik anak dan membesarkan anak, termasuk dalam mendidik spiritualitasnya secara spiritualitas gitu ya. Jadi nggak cuma satu cara. Jadi kalau orang tanya mulai dari awal, Bu, yang bener mana ya gitu ya. Tunggu dulu, mau pakai model parenting yang mana nih gitu ya. Jadi itu seperti kita punya aliran, ada GIA, ada Presbyterian, ada seperti GKI contohnya, ada karismatik, ada Injili gitu ya, ada ortodoks. Nah, parenting juga punya aliran tersendiri. Sehingga kita nggak bisa bilang baiknya anak saya diapain ya gitu ya. Nah, tapi tergantung mau aliran yang mana nih gitu. Nah, itu hanya membuka mata saja. Tapi sebelum kita mulai, ada komentatornya bapak-bapak di sini atau bapak ibu di sini ya. Saya mau tanya dulu, apakah bapak ibu ini familiar dengan dunia digital gitu ya. Jadi boleh tebak-tebakan, siapa yang mau jawab silakan dibuka, di unmute gitu ya. Apakah ada saudara-saudara yang tahu siapakah ini? Silakan yang punya anak atau yang sudah tahu dunia model. Siapa ini ya kira-kira? Ada yang bisa tahu? Kalau saya boleh jawab nggak, Bu? Ini angkatan saya nih, Bu. Paling akhir kayaknya. Tidak tahu. Ya. Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Ada Bapak Ibu lain yang tahu? Kira-kira siapakah kedua orang ini? Ya boleh Kak Dea yang menjawab, silakan. Ariana Grande sama Selena Gomez. Oke, dapat sepeda. Yang kedua, siapakah yang tahu siapa ini? Siapa ya? Adakah yang tahu siapa dia? Penyanyi dari Indonesia, Bu. Tapi Ya, betul, di Amerika Pak. kayaknya. Betul. Namanya lupa. Ya, namanya Kak Dea yang tahu. Siapa, Kak? Rich Brian. Oke, Bapak dapat sepeda. Pak Agus. Yang ketiga, ini siapa? Nah, ada yang tahu? Penyanyi juga sih dia. Penyanyi juga sih. Siapa ya namanya ya? Ini anak-anak remaja biasanya udah bukan yang Selena Gomez lagi ya. Itu zamannya Kak Dea nih ya, zaman milenial ya. Kalau zaman udah generasi alpha udah pakai yang ini nih. Namanya Billie Eilish ya. Dia paling terkenal di dunia anak-anak remaja SMP dan SMA. Dan yang ini terakhir adalah, ada yang tahu? Korea gitu deh. BTS ya. Keren, bagus dapat sepeda. Ya, ini orang teman-teman Korea, ini saya terkesan banget kenapa sampai ada orang tua di kenalan saya itu mempelajari secara khusus BTS ini. Bukan hanya mempelajari siapa mereka, tapi dapur di balik mereka.
Kenapa? Karena menarik sekali di balik mereka adalah justru ada orang-orang yang mau mengencourage kaum muda, mendorong kaum muda bagaimana hidup nggak tersesat di dalam kecemasannya, dalam kesulitannya, gitu ya, dalam pergumulannya. Ada yang bahkan mau bunuh diri, gitu ya. Tapi BTS mencoba memahami perasaan teman-teman remaja di mana mereka sedang dalam kegalauan mencari identitas diri, gitu ya. Nah, kenapa saya tayangkan ini semua dalam waktu kita yang sangat singkat? Karena inilah salah satu bukti bahwa Bapak Ibu sudah tahu era digital atau enggak, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu era digital, mau masuk ke dunia anak dan mendidik secara mendidik spiritualitasnya itu agak jauh kelihatannya, gitu ya. Jadi catch up-nya tuh susah gitu, ngejernya gimana cara mendidik spiritualitas mereka kalau kita nggak tahu dunia mereka gitu. Saya termasuk yang awam nih, ini tahu dari anak saya sebetulnya bocorannya gitu ya. Tapi saya mencoba tahu, mami nggak usah tahu lah yang kayak gitu gitu ya, terlalu kuno gitu. Tapi nggak, mami mesti tahu nih, mau bikin parenting orang tua, masa parents nggak tahu gitu ya. Lalu ditayangkanlah ini, diberitahukanlah orang-orang ini kepada saya gitu ya. Nah, ini era digital. Jadi please kalau Bapak Ibu ingin mendidik anak secara spiritual gitu ya, please pelajari yang seperti ini. Kenapa? Karena nggak nyambung nanti jaga sembung bogolok gitu ya, nggak nyambung mau ngajak ngomong mereka gitu. Jadi gimana kita mau pakai bahasa mereka? Saya nggak menggunakan materi itu, tapi materi yang sebetulnya revolusi parenting yang saya sharingkan adalah kita mesti tahu bahasa mereka. Ibaratnya nih orang pacaran gitu ya, kalau satunya pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Indonesia, bilang I love you nggak mudeng atau nggak ngerti ini ngomong apa ini orang gitu ya. Ya saya tahu sih I love you, aku sayang kamu, tapi nggak menyentuh hati karena itu bukan bahasa saya gitu. Nah, itu yang terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu please tolong pelajari dunia digital anak, apa permainan anak, apa dunia anak, khususnya remaja kita gitu ya. Karena kalau enggak, jangankan bawa-bawa Alkitab gitu, bicara dunia spiritualitas, bicara perasaan itu enggak nyambung nanti. Bahasanya tuh enggak nyambung, kayak kita ada di sebuah negara yang sangat asing dan kita nggak bisa ngomong gitu ya ke mereka gitu ya. Nah, oke. Saya mau lanjutkan. Ada research, jadi saya mau lanjutkan dengan sebuah research dari Bilangan. Ini mengatakan bahwa di tahun 2012 ada 4.095 kaum muda di 42 kota dan kabupaten se-Indonesia. Sosok yang paling gitu ya, berjasa dalam generasi muda, buat generasi muda untuk menerima dan percaya Tuhan Yesus sehingga mereka mau menjadi pengikut Kristus, itu sebetulnya adalah orang tua 73%-nya. Sehingga kenapa parenting itu sangat penting, jadi bukan hanya ece-ece, dengerin aja lah kayak baca koran asal aja deh, pokoknya ada kolom orang meninggal, siapa sih yang meninggal, nggak kenal gitu ya. Nah, parenting itu bukan sesuatu yang asal kita tahu. Bahkan ini menjadi sangat penting karena anak-anak percaya Tuhan Yesus atau bahkan tidak percaya Tuhan Yesus, itu bergantung juga salah satunya 73% itu dari orang tua. Ya. Jadi pendeta hanya 10%. Kalau saya ngomong-ngomong di depan anak tuh, aduh jangan menggantungkan hidup pada gereja dan pendeta. Kenapa? Karena orang tua yang perlu belajar untuk bisa masuk ke dunia anak, untuk masuk membuat home-nya buat anak di rumah. Pendeta nggak bisa bikin home di rumah saudara, tetapi orang tua bisa membuat home di tempat tidurnya, di kamarnya, di meja makan, di mobil, di perjalanan, di liburan, itu orang tua. Dan disitulah mereka pertama kali belajar percaya Tuhan Yesus. Dan mereka percaya ada sosok yang namanya Tuhan, ya di situ. Ini anak saya dan suami saya waktu quality time bersama, pertanyaannya sebetulnya begini, tadi kan udah orang tua ya yang sebagai orang tua menjadi 73% penting dalam hidup anak untuk menerima Tuhan Yesus atau mengenal Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah semua orang tua yang ada di sini itu adalah orang-orang yang menjadi primary caregiver? Apa itu primary caregiver? Orang
utama dalam hidup anak, yang mendidik anak, membesarkan anak, dan membuat anak tahu bahwa saya berharga. Ya. Nah, primary caregiver itu nggak bisa kita yang milih, tapi anak yang memilih. Ingat Bapak Ibu waktu kecil-kecil, waktu gendong gitu ya, dia akan bilang gini, mau sama mami gitu ya. Nah, waktu dia bilang mau sama mami, itu pilihan primary caregiver-nya. Jadi kebayang ya, kalau mau sama mbak, nah itu primary caregiver-nya. Jadi gak bisa, loh sama mami dong, kan mami kan mama kamu, nggak bisa, nggak bunyi buat dia, maaf ya. Primary caregiver itu dia yang pilih, bukan orang tua yang pilih. Kenapa? Karena primary caregiver adalah orang yang nyangkut di hatinya, yang benar-benar berkesan di hatinya, dan dialah yang akan dipanut, ditiru, diikuti, disayang, dan menyayangi dia. Dia rasa menyayangi dia sepenuh hati. Jadi hari ini pun belum tentu orang tua menjadi primary caregiver buat anak-anak remajanya kalau kita punya anak remaja. Primary caregiver segera beralih dari orang tua bisa menjadi digital. Sehingga ketika orang tua bilang, jangan mandi malam-malam. Kenapa, Mam? Nanti kamu rematik, badan kamu nggak baik, kamu cepat sakit. Terus bilang, enggak, kata internet enggak. Gitu ya. Ya udah, mau ngomong apa orang tua? Semuanya ada di internet. Dialah yang menjadi ibu atau bapak mereka yang utama, gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu GR dulu Bapak Ibu, walaupun sudah keluar uang banyak ratusan juta untuk anaknya gitu ya, belum tentu dipilih sama anak-anak yang menjadi primary caregiver gitu ya. Nah, gimana caranya menjadi primary caregiver? Kita akan baca bersama-sama Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, menurut saudara-saudara, ayat mana yang paling penting? Atau kata-kata mana yang paling penting dalam ayat-ayat ini? Perintahkan berulang-ulang. Mari kita lihat ya, membicarakannya ya. Kalau kita lihat orang fokus pada ini biasanya, mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya sebagai tanda dan menuliskan. Setidaknya ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang di dunia parenting. Ulang-ulang terus. Anduk gantung, sepatu taruh situ, ulang terus gitu ya. Piring taruh dapur, gitu ya. Terus jangan lupa baca Alkitab, berdoa tiap hari, ulang terus gitu. Instruksinya tuh berulang-ulang. Ngomong, kasih tanda tuh ya. Tinggal kan kalau orang tua yang model-model agak kolonial gitu kan, tinggal tunjuk terus anaknya tahu. Oh ya, dapur. Sepatu, tunjuk. Belajar, handphone gitu ya. Semua ditunjuk sama dia sebagai tanda. Kalau bisa ditulis di chat, jangan lupa belajar gede-gede gitu ya. Nah, kan kenapa? Karena Ulangan 6 bilang kan diulang-ulang katanya. Nah, padahal saudara, ayat ini mau bicara pesannya tentang mengasihi Tuhan. Yang diulang itu cinta kita kepada Tuhan. Bukan ngomong berulang-ulang. Bukan perintah berulang-ulang. Bukan nasihat berulang-ulang. Tapi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan. Mengasihi Tuhan. Dan saya rasa ini yang seringkali orang tua lewatkan. Ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Baca Alkitab belum tentu mengasihi Tuhan. Berdoa setiap hari bahkan sebelum makan belum tentu mengasihi Tuhan. Saya ingat waktu di sekolah teologi tuh ya, anak-anak tuh seneng banget kalau udah pas makan gratis kan, semua udah jadi satu gitu kan ya di sekolah teologi. Makan begitu, mari kita berdoa, semuanya berdoa. Terus doanya kan indah ya kalau orang di sekolah teologi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas makanan dan minuman ini gitu ya. Pas udah selesai, amin. Begitu buka, isinya mie goreng. Aduh, bosan banget ya. Terus mereka pergi rame-rame keluar belanja ayam goreng di depan gitu ya. Nah, apakah mereka berarti bersyukur untuk makanan itu? Belum tentu. Yang penting ritual berdoa berulang-ulang.
Nah, beda mengasihi. Kalau mengasihi makanan dan bersyukur yang Tuhan beri, biarpun makanannya cuma tempe, wow enak banget ini, makasih Tuhan gitu ya, sambil makan kan. Nah, ada tuh upaya untuk mengasihi pemberian Tuhan dengan makanan yang ada di meja makan, mensyukurinya dengan makan dengan lahap gitu ya. Tapi begitu berdoa, makasih Tuhan untuk makanan ini, begitu amin, udah nggak selera makanannya, keluar gitu ya. Nah, apa yang kamu syukuri gitu kan ya. Nah, mengasihi Tuhan itu butuh sepenuh hati dan terlihat oleh anak berulang-ulang. Dan itulah yang Tuhan perintahkan kepada Israel sampai hari ini, bagaimana seorang Kristen menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Itu aja sebetulnya pendidikan spiritualitas. Intinya cuma itu, mengasihi Tuhan. Tapi kan prosesnya panjang ya. Nah, dan itu sebabnya muncullah ini ironisnya kasus bunuh diri di Indonesia. Sampai tahun 2016 ada 8.500 jiwa. Sampai tahun 2012 ini ada 9.000, di WHO katanya bunuh diri Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, kompas.com gitu ya. Kenapa sih banyak orang bunuh diri ini gitu ya? Survei membuktikan di Asia, di Indonesia memang kasus bunuh diri itu tinggi banget, dari kalau nggak salah dari ada berapa 1/3 gitu ya, 2/3 orang-orang bertekad, mahasiswa bertekad untuk bunuh diri, anxiety, kecemasan yang berkepanjangan gitu ya, depresi, stres gitu ya, itu ada di mana-mana gitu ya. Maka BTS laku gitu ya di Indonesia juga, karena message-nya tentang mau bunuh diri tapi bagaimana menghargai diri gitu juga. Nah, apa alasannya itu lebih penting. Apa alasan mereka bunuh diri supaya kita tahu nih ya. Satu, kesepian. Anak umur 13 sampai 15 tuh kesepian. Waduh, di rumah kan banyak orang, Bu. Iya, tapi sepi itu nggak bicara banyak orang atau enggak. 1.000 orang ada di tengah-tengah 1.000 orang, orang bisa kesepian. Dan dari mana? Itu kita harus bicara banyak hal lah ya tentang kesepian. Lalu kedua, bullying. Bullying. Jadi ada pelecehan-pelecehan yang terjadi. Tidak menghargai, khususnya anak-anak remaja. Yang ketiga, terjadi pelecehan seksual di masa kecil. Kita nggak sempat bicara tentang pelecehan, nggak sempat bicara bullying, nggak sempat bicara kesepian, tapi inilah alasan mereka sulit sekali. Jangankan percaya Tuhan Yesus, percaya diri aja enggak, percaya orang tua enggak gitu ya. Sehingga akhirnya mendingan mati aja deh gitu ya. Jadi kalau di Indonesia nih kasus COVID banyak banget, bisa jadi kebanyakan orang itu memang udah bosan hidup gitu ya. Jadi nggak apa-apalah, masalah hidup gue udah lebih sulit daripada gue mati COVID gitu ya. Jadi ya udahlah mau apa, ntar juga akhirnya orang mati juga gitu ya. Nah, hati-hati kita berada di titik itu atau anak-anak kita berada di titik itu. Kita perlu melakukan sesuatu dalam hidup. Alasan anak kesepian, kenapa? Nah, ini komunikasi saya dengan anak-anak remaja ya. Yang satu, gini Kak, gini Bu, saya tuh udah pengen terbuka, tapi orang tua saya tertutup. Gimana saya bisa nggak kesepian di rumah? Contohnya nih tentang seks. Saya banyak yang mau saya tahu, tapi orang tua bilang, nggak usah anak kecil, nggak usah ngomongin kayak gitu, nanti ada waktunya kalau udah dewasa gitu ya. Ingin terbuka, orang tua tertutup. Kedua, anak sedang mencari identitas, tapi orang tua mengaburkan identitas anak. Misalnya, senang main bola. Ini waktunya belajar matematika gitu ya. Iya loh, anak-anak suruh belajar matematika padahal senang main bola gitu ya. Minatnya adalah olahraga, kinestetik, tetapi kecerdasannya juga melalui kecerdasan tubuh, tetapi disuruhnya matematika, logika gitu ya. Sehingga akhirnya aduh saya ini bego banget sedunia kayaknya nggak bisa matematika gitu ya. Padahal kalau suruh jadi striker paling jago gitu ya, paling cetak gol banyak gitu dan paling banyak menang kalau ada anak ini gitu ya. Tapi jadi identitasnya nggak jelas. Oh, saya sama orang tua saya disuruh matematika dan kata orang tua saya nggak laku kalau kamu jadi pemain sepak bola gitu ya kan. Orang tua yang nggak terlalu mengerti tentang dunia olahraga dan sebagainya akan mengaburkan identitas anak dan keunikan anak. Ini makanya anak kesepian. Yang ketiga, karena anak membutuhkan juga sahabat,
teman bicara, teman bercakap-cakap, teman meluapkan isi hati, teman yang mengatakan bahwa saya mengerti kamu. Sementara dia punya orang tua yang nggak usah banyak curhat deh, beresin dulu tuh meja, beresin tempat tidur dulu gitu ya. Terlalu otoriter, terlalu kolonial, company banget di rumah. Jadi dia merasa ada penjajahan nih di rumah gitu. Sehingga anak kesepian gitu ya. Nah, kesepian, bullying itu ya membuat anak lari ke digital. Pendidikan harus pakai digital. Nah, repot kan sekarang. Jangan main gadget kebanyakan. Nah, main gadget aja pendidikan sekarang main gadget 6 jam gitu kan ya, harus pakai gadget. Lalu wawasan yang lebih luas, saya mau tambah ngerti, tambah bisa ngobrol sama orang ya saya mesti buka internet dong. Mana ada sekarang beli buku macam-macam gitu ya. Adanya orang buka internet, buka news gitu kan ya. Nah, semua larinya ke digital. Jadi kalau kita anti digital, repot juga kita apa yang bisa anak-anak pelajari nanti gitu ya. Nah, sayangnya digital juga bisa menjadi kompensasi positif, bahkan kompensasi negatif untuk mereka yang kesepian dan dibully gitu kan. Nah, dampaknya apa? Inilah kalau udah dia pakai digital, awareness-nya berkurang. Jadi saya menggambarkan orang-orang atau anak-anak yang adiksi atau orang tua yang adiksi terhadap digital, itu dia seperti orang diving. Jadi menyelam gitu ya. Nah, saya bilang ke anak saya, if you are going too deep, then kamu nggak bisa keluar lagi gitu ya. Kayak orang berenang kan terlalu dalam, mau naik ke atas tuh kelabakan gitu ya. Dia perlu pelan naik. Makanya begitu anak sudah lebih dari misalnya 15 menit, setengah jam main gadget gitu ya atau main handphone, begitu cuma ditanya pertanyaan sederhana. Nanti makan siang mau makan apa? Kita mesti going one, going two, going three, nggak jawab-jawab tuh. Kenapa? Karena dia sedang menyelam dan dia munculnya perlahan gitu ya. Untuk bisa tahu, iya apa mami bilang apa tadi gitu ya. Jangankan anaknya, maminya juga begitu, jangan-jangan gitu ya. Lagi terlalu asik dengan WhatsApp gitu ya. Kita jadi kurang aware terhadap diri, dunia dan sekitarnya. Jadi kita nggak bisa empati gitu ya. Tantrum saat dilepas. Aduh, yang menyedihkan orang tua kalau anaknya nggak mau nangis kasih gadget. Orang dulu kan kalau nangis kasih dot gitu ya, kasih empeng. Tapi sekarang kasih gadget, tambah kecanduan anaknya. Anak umur di bawah 1 tahun udah dikasih gadget. Lucu ya ampun anak itu lucu banget. Bisa pegang-pegang gadget gitu ya. Padahal kita sedang membuat mereka kecanduan gadget. Ya. Saya nggak bicara tentang kecanduan hari ini, tapi tentang pendidikan spiritualitas dan perkembangan lainnya juga terhenti gitu. Nah, konsentrasi visual statisnya tidak terlatih. Visual statis itu begini, konsentrasi mendengarkan orang bicara itu visual statis kan, diam aja, tapi orang goyang-goyang, terus dia dengerin, itu makin lama ngantuk gitu ya. Baca koran ngantuk nggak ngerti. Kenapa? Visual statis tidak terlatih. Gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, gimana caranya spiritualitas generasi digital? Apa itu spiritualitas? Yang penting kita tahu spiritualitas menurut Rebekanya, seorang pendidik, seorang yang concern di dunia spiritualitas anak mengatakan, dia seorang peneliti juga, praktisioner, konsultan. Dia bilang bahwa God's way of being with children and children's way of being with God. Jadi cara Tuhan berada bersama anak dan cara-cara anak berada bersama dengan Tuhan. Itu spiritualitas. Jadi kesimpulannya pendidikan spiritualitas adalah bagaimana anak tahu ada Tuhan dengan cara dia. Bukan cara mamanya. Ayo duduk, lipat tangan, tutup mata. Itu cara mama. Anak saya berdoa, Dek, udah berdoa. Nah, dia cari kursi bapaknya. Dia duduk di kursi, lipat tangan, tutup mata, gitu ya. Ada lagi sudah berdoa, terus dia masuk ke dalam kolong meja makannya dan dia berdoa di bawah sana, gitu ya. Itu cara dia. Atau dia ambil sebuah salib, terus dia pegangin salibnya, ngapain Dek? Ini aku bicara sama Tuhan. Setiap anak punya cara yang berbeda. Ada yang lari ke lapangan, dia teriak, gitu ya. Puji Tuhan, gitu ya. Sambil ngelihat awan, itu cara dia. Setiap anak punya cara bertemu Tuhan dan Tuhan punya cara untuk memperjumpakan dirinya dengan anak. Gitu ya. Nah, menurutnya itu jangan pernah kita larang. Kenapa? Karena cara itu yang membuat mereka bersentuhan dengan Tuhan yang tidak dilihat dan tidak kelihatan. Jadi seperti apa spiritualitas Kristen? Ya
bicara bahwa ketika kamu ngomong dengan yang namanya Tuhan, itu Tuhan Yesus loh namanya. Jadi itu perlu pakai bahasa iman. Mami, aku kok udah bicara sama Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. Terus ngomong itu Tuhan Yesus gitu ya. Sehingga anak berkenalan atau kenal dengan yang namanya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi urgent pendidikan spiritualitas? Karena jumlah generasi muda di Indonesia sangat banyak. Di tahun 2015 ada 80 juta dan prediksi di 15 tahun ke depan itu dengan 150 juta penduduk Indonesia, 65%-nya adalah kaum muda. Itu sebabnya inilah saatnya kita benar-benar jemput bola, belajar bagaimana bisa mendidik iman anak-anak kita atau spiritualitas mereka menjelang semua berbagai isu muncul yang bisa menggoyahkan iman mereka gitu ya. Mengapa penting? Karena firman Tuhan berkata angkatan-angkatan ini akan memberitakan keperkasaan Tuhan gitu ya. Jangan berpikir, jangan kasih tahu anak terus-menerus yang atas. Ya, hidup kita tuh kalau ikut Tuhan lurus aja, enggak. Yang di bawah. Hidup kita akan penuh berliku, tapi percayalah di atas atau di bawah ada Tuhan di sana. Ada gadget, enggak ada gadget. Ada apa? Kalau anak remaja sekarang ya, ada dunia seksual itu sangat variatif. Di gadget dengan satu tombol aja kita bisa lihat macam-macam. Dimanapun ada Tuhan. Bukan jangan nonton itu, gitu ya. Jangan ini, jangan itu. Maka dia nanti berasanya lurus aja gitu ya. Tapi banyak hal kamu akan alami dalam perjalanan hidup ini. Ada banyak pilihan. Dunia remaja sekarang diliputi oleh dunia remaja Kristen, sudah digoda oleh berbagai cara berpikir. Ada anak-anak yang mulai percaya agnostik, ateis, ada yang pilih agama atau kepercayaan lain. Berbagai hal muncul, godaan, bahkan juga tawaran-tawaran. Nah sekarang bagaimana kita memperkenalkan ada Tuhan di setiap perjalanan mereka? Itu penting. Ya. Jadi Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didik anak muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya pun dia nggak akan menyimpang dari jalan itu. Ya. Jadi yang paling penting didiknya apa? Mengasihi Tuhan. Jangan banyak-banyak dah. Fokus pendidikan anak. Tunjukkan bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saudara mengasihi Tuhan. Itu paling penting gitu ya. Nah, bicara tentang pendidikan spiritual, kita perlu tahu gimana cara nyambungin anak dengan Tuhan. Jadi dari James Fowler gitu dia bilang, iman itu apa sih? Iman itu adalah bagaimana mereka saya nih ya, mengalami faktor eksternal dan mengatakan bahwa dari faktor eksternal itu ada God's message atau pesan Tuhan. Faktor eksternal itu begini. Saya diajak berdoa oleh ibu saya. Itu faktor eksternal. Tapi saya tidak pernah bisa beriman kalau saya tidak tahu ada pesan Tuhan melalui berdoa. Yang kuasanya itu mesti bicara sama saya. Yang kita sebut dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengar doa kamu, Ri. Waktu saya kecil, misalnya mama saya ajak saya berdoa. Dan setelah saya besar, ketika saya mengalami pergumulan yang tidak mudah, misalnya masalah berelasi, Tuhan mau bicara apa ke saya? Faktor eksternal hanya ada bersama saya sementara aja, tetapi yang akan terus-menerus ada pesan Tuhan dalam hidup saya. Maka dalam segala keadaan orang beriman itu perlu tahu Tuhan pesannya apa nih. Dalam segala suasana ada pesan Tuhan dalam hidup mereka, gitu ya. Jadi iman adalah percaya bahwa Tuhan memberi pesan dalam segala hal. Dalam sehat, sakit, susah, senang, Tuhan bicara, Tuhan memberi pesan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang model spiritualitasnya apa ya? Tadi beda-beda ya, Rebekanya bilang beda-beda, Gary Thomas juga bicara beda-beda. Tapi saya mau pakai yang Cherry Fuller aja. Jadi menurut window spiritual window, caranya anak-anak bisa belajar untuk kenal Tuhan atau mengembangkan kedekatannya dengan Tuhan, tahu God's message adalah yang pertama, dia perlu mengalami bagaimana dia menikmati Tuhan. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Kita seringkali jam. Udah deh pokoknya kalau anak saya pelayanan, anak saya dibaptis beres gitu. Enggak. Spiritualitas terjadi jikalau anak enjoying God. Dari kecil gitu ya, ke sekolah minggu baca Alkitab, enjoy. Tapi kalau udah dipaksa, baca. Kalau nggak baca, nggak makan. Misalnya gitu ya.
Kalau nggak doa, nanti Tuhan nggak kasih berkat. Udah nggak enjoying God. Nggak masuk itu spiritualitasnya. Yang kedua, loving God, gitu ya, mencintai Tuhan. Setelah dia enjoying God, baru dia bisa loving God. Kalau dia nggak menikmati Tuhan, mana bisa dia mencintai Tuhan? Kalau dia mencintai Tuhan, baru dia bisa follow. Jadi, sorry Bapak Ibu, jangan suruh anak taat dulu menjadi orang Kristen. Kejauhan, lompat itu namanya. Jadi, nikmati dulu Tuhan. Nikmati cinta Tuhan. Lalu ajarkan atau contohkan mereka untuk mencintai Tuhan. Baru setelah itu, mereka akan taat dengan sepenuh hati dan serving God atau melayani Tuhan, gitu ya. Jadi ini flow-nya tuh 1 2 3 4. Nah, sudahkah mereka yang pertama enjoying God dalam hidup? Mengalami atau menikmati cinta Tuhan, gitu ya. Nah, dari mana mereka bisa menikmati cinta Tuhan? Lewat seseorang, lewat primary educator, lewat orang-orang di gereja, lewat orang di pinggir jalan. Apa kabar, Dek? Gitu ya. Dia bilang, wah Tuhan sayang sama saya. Hari ini kok ceria ya? Kamu kok pinter banget ya? Nah, lewat seseorang dia impresi, merasa enjoying God. Lewat alam. Nah, kalau saya suka sama anak saya jalan kemana-mana, Dek lihat tuh. Awannya keren banget ya. Ada gambar beruangnya loh, gitu ya. Lewat alam dia melihat, oh ada Tuhan di situ. Lalu lewat lagu. Nah, jangan lupa pasang lagu-lagu gitu ya. Wow, indah ya Mami lagu-lagu ini gitu ya. Yang lagunya lagu-lagu yang bikin pusing kepala terus gitu ya. Tapi justru anak-anak lewat lagu-lagu, lewat beat, mungkin lagu-lagu BTS membuat mereka bisa bertemu Tuhan. Saya nggak tahu, sebagian orang merasa hidupnya lebih baik dan kita bisa maknai, iya ya Tuhan baik. Dengan kata-kata atau pengalaman hidup mereka tuh Tuhan sedang mau mengingatkan kamu sesuatu loh Dek gitu ya, atau Nak gitu ya. Apa ya pesannya kira-kira dari Tuhan? Langsung bawa itu juga untuk mereka berjumpa dengan Tuhan melalui lagu, sekalipun bukan lagu rohani gitu ya. Nggak melulu harus lagu rohani yang membuat mereka impresi dan merasa enjoying God gitu ya. Lewat simbol atau gambar, kalau dari kecil anak kita diajarin gitu ya, simbol atau gambar, ada menghargai Alkitab, menghargai salib gitu ya. Itu bukan simbol yang membawa makna mistis, tetapi itu membuat mereka impresi terhadap simbol dan akhirnya menikmati Tuhan melalui itu gitu ya. Lewat permainan atau kisah, story atau cerita sebelum tidur gitu ya. Anak-anak bisa impresi, wow ternyata ya Tuhan baik loh. Kemarin tuh Mami tuh hampir aja ketabrak kereta gitu ya. Kan maminya dulu waktu kecil tinggal di pinggir rel kereta gitu ya. Tapi ya ampun deh, Tuhan tuh baik banget loh. Dengan teman-teman begini. Wah cerita gitu ya. Lewat cerita, lewat permainan. Lewat juga digital, ada impresi untuk mengenal Tuhan atau menikmati Tuhan gitu ya. Jadi gunakan tayangan-tayangan yang sangat membantu buat mereka sehingga mereka bisa enjoying God gitu ya. Sudahkah mereka alami itu dengan sukacita gitu ya? Jadi Rebekanya bilang ingetin tadi cara anak bertemu beda-beda kan gitu ya. Nah, sekarang apakah pertanyaannya orang tua sudah mengalami enjoying God dan loving God sehingga dapat memberi contoh pada anak-anak bagaimana enjoying God, loving God dan itu terjadi dalam hidup mereka. Nah, itu inti dari pendidikan spiritualitas anak. Demikian Kak Dea dari saya. Oke, terima kasih Ibu Riani atas penjelasannya. Ini sangat, kirain tadi belum selesai loh. Kita sangat enjoy. Bagaimana Bapak Ibu enjoy kan ya malam ini? Ya. Baik. Oke. Nah, ini kita komen dulu kali ya dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Pak Agus ini kan anaknya yang nomor 2 ya Pak. Dari SMP ini udah tinggal jauh dari Bapak ya Pak. Boleh cerita dikit bagaimana tuh Bapak dan Ibu ini bisa mengajarkan spiritualitas, karena sebenarnya spiritualitas itu kan nggak cuma agama-agama aja ya Bu Riani, bener ya Bu? Iya. Tapi melalui digital, harus video call atau teleponan aja. Gimana nih Pak? Mungkin bisa sharing atau bisa komen Pak? Silakan. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau share aja pengalaman kami, saya dan istri di dalam mendidik anak kami. Untuk yang pertama dulu aja, untuk anak yang pertama, saya dan istri itu memberikan kebebasan bagi anak.
seperti yang diberikan oleh Ibu Riani tadi. Jadi mereka mengenal Allah itu bukan karena orang tua terpaksa, karena orang tuanya itu terlalu mendikte begitu, melainkan mereka mengenal Allahnya itu dengan enjoy gitu ya, menikmati gitu ya, menikmati Allahnya. Nah, saya beri kebebasan, tetapi kebebasan itu bukan kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang terarah, kebebasan yang terkontrol dengan baik. Nah, di SMP anak saya yang pertama itu ada yang ngintip-ngintip juga, itu anak saya yang pertama di SMP. Dia ingin mandiri, ingin sekolah di Jakarta, sedangkan kami saat itu masih di Cipanas. Nah, setelah pertimbangan matang, maka kami membolehkan atau dalam arti kami titipkan kepada hamba Tuhan. Ya, ini ada Ibu Vera, itu saya titipin satu anak itu, yaitu si Fransiskus. Sampai pada akhirnya di SMA, dia SMP kelas 3 itu ngekos, lalu pas ada berkat saya beli satu apartemen. Dia tinggal sendiri di situ di daerah Cengkareng, tapi sekolahnya di daerah Jakarta Pusat ya, berarti ya, itu di Sekolah Kristen Ketapang. Nah, dia sangat mandiri. Nah, bagi kami gadget itu bukan 100% buruk, melainkan bagaimana si anak ini bisa menggunakan gadget dengan baik. Jadi dia tahu fungsi dari gadget. Itu yang paling penting yang perlu kita tanamkan. Fungsi dari gadget. Bukan untuk mainan, melainkan fungsi dari gadget itu sangat kami tekankan. Misalnya telepon, WA, semuanya itu kami tekankan sehingga fungsi WA, fungsi Facebook, fungsi dari Instagram dan yang lain-lain itu harus difungsikan dengan baik. Nah, kami kontrol terus meskipun dia tinggalnya berjauhan dengan kami di Cipanas, anak di Jakarta. Sehingga telepon, WA itu digunakan dengan baik, ya maaf, seribu maaf. Sampai misalnya mau ke belakang pun, sampai telepon orang tua, Pak mau ke belakang, yo sana. Jadi kami dekat, meskipun jauh. Nah, seringkali sekarang ini banyak orang yang dekat, tapi sebenarnya jauh. Karena apa? Karena papahnya bawa handphone, bermain apa, anaknya juga sendiri, padahal bersebelah-sebelahan. Tapi kami tekankan, anak kami harus tidak begitu, menggunakan gadget dengan baik, yaitu mendekatkan yang jauh. Sehingga tadi itu, maaf, itu sampai ke belakang pun itu izin. Sampai sekarang dia ada di Jerman, itu selalu begitu. Selalu dia telepon mama, terus untungnya sekarang WA itu bisa video call, bisa ngomong-ngomong, bisa apa gitu ya. Kami terus menerangkan bagaimana anak itu mandiri, berjalan dengan baik, dalam arah-arah dan kontrol yang baik, semuanya itu harus mereka pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan. Anak saya yang kedua itu juga begitu,
kami pindah ke Jakarta, tapi dia tidak mau pindah ke Jakarta. Dia masih di Cipanas, di sekolah BPK Cianjur. Gitu. Nah, cara didik yang saya kembangkan dengan istri kepada anak pertama, itu juga saya terapkan di anak yang kedua, sehingga yang paling penting adalah tanggung jawab kalian. Kalau kami pas bersama, ya kadang-kadang nonton film bersama, ya tanya-tanya mengenai grup-grup band sekarang, ada misalnya Anne Mary gitu ya. Oh, nyanyinya ini, yang paling baru ini Pak. Oh ya sudah gitu ya. Terus siapa? Malah lupa lagu-lagunya itu. Bandit itu loh, Clean Bandit atau apa gitu. Ya itu ya. Ya ngomong-ngomong terus saling download gitu ya. Lalu berjauhan pun Frit itu yang lagu Touch terus apa? Oh, itu Clean Bandit. Gitu ya, meskipun saya tahu gitu ya, tahu terus diberikan linknya untuk download gitu ya. Seperti tadi itu bahasa anak, kalau karena dia remaja ya bahasa anak remaja itu harus kita ketahui. Seperti tadi itu yang pertama itu kayaknya siapa? Selena Gomez ya. Itu saya kok kayaknya Selena Gomez itu ya, tapi rambutnya kok beda karena yang sering saya lihat itu Selena Gomez itu begini ya sama anak itu ya ngomong-ngomong gitu ya. Melalui Selena Gomez pun itu anak bisa dekat dengan Tuhan gitu ya. Ya itu bahasa kita gitu. Nah, kami mendidik itu seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana dia mengasihi Tuhannya. Dan mengasihi Tuhannya itu dengan enjoy, dengan mengikut Tuhan dengan nyaman, dengan enak, sampai si anak yang pertama itu di sana beberapa orang, ada orang Afghanistan, ada orang Vietnam itu ditobatkan, bukan ditobatkan ya, dipertobatkan, mereka menerima Tuhan Yesus Kristus karena dia enjoy di dalam mengenal Allahnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Mau diingatkan sekali lagi untuk para Bapak Ibu yang sudah bergabung, silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung chat di fitur chat di bawah ini atau bisa diketik di YouTube. Di YouTube bisa diketik juga, nanti kita kumpulkan, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, kalau Pak Agus ini kan orang tua di zaman sekarang. Kalau Bu Hana itu orang tua di zaman dulu, tapi sudah punya cucu. Jadi kadang-kadang Bu Hana suka dititipin cucunya mungkin sama anaknya. Bu Hana, suaranya boleh? Iya, betul sekali, Dea. Nah, gimana tuh Bu Hana ketika mengajarkan anak zaman dulu dan juga ketika dititipkan cucu sekarang yang pasti udah gadget mania banget. Nah, gimana tuh Bu bisa masuk ke anak-anak zaman sekarang? Kadang pernah berantem nggak sama anaknya, Bu? Ya, begitu. Oke, baik. Terima kasih, Dea. Dan khususnya Ibu Riani, terima kasih banget. Presentasinya luar biasa. Itu mengingatkan saya kembali juga bagaimana saya punya tugas memang. Selaku dulu orang tua dan sekarang jadi oma. Tapi saya memang udah jadi oma, saya minta anak saya juga harus menerapkan seperti itu. Saya terima kasih sekali diingatkan kembali. Jadi saya sangat setuju Bu Riani bahwa orang tua itu patut menjadi panutan untuk bagaimana anak-anak itu juga bertumbuh dan beriman. Nah, sebenarnya yang saya terapkan sendiri dan juga menurut saya itu alangkah baiknya setiap orang tua itu tidak hanya mendidik anak pada saat dia sudah apalagi berumur barangkali udah 2-3 tahun. Kalau saya mendidik anak sejak dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan saya sudah mendidik dia. Mendidik dia itu mulai dari saya menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya pertumbuhan anak itu. Saya mengajak dia nyanyi, saya berdoa, nak yuk berdoa nak, yuk kita berdoa,
kita sama-sama memuji Tuhan itu sejak dalam kandungan saya sudah melakukan. Nah, pada saat anak itu lahir, pada saat saya menyusui, saya selalu ajak dia menyanyi, ajak dia berdoa. Saya cerita meskipun saya mungkin dia nggak ngerti, tapi saya cerita sama anak ini. Nah, kamu tahu bahwa Tuhan Yesus itu begini gitu sampai kebetulan anak saya 2. Nah, pada saat anak saya sudah mulai besar, saya selalu ingat bahwa iman itu seperti di dalam Roma 10 ayat 17, iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Karena itu saya tidak hanya mengajak anak-anak ke sekolah minggu, karena kebetulan dulu saya juga guru sekolah minggu soalnya. Mereka harus sekolah minggu, tapi setiap hari sebelum mereka tidur, saya tuh cerita sama mereka. Itu yang dilakukan mama saya juga. Jadi waktu saya kecil juga gitu, mama saya tuh selalu dia punya sejarah perjanjian Allah itu Alkitab yang besar. Dia cerita, ini mulai perjanjian lama terus gitu. Nah saya senang dengar. Sampai cerita-cerita yang detail gitu juga diceritakan. Nah, saya juga mengajar begitu kepada anak saya. Pada saat mereka mau tidur, saya ajak nyanyi, saya ceritain. Jadi satu perikop saya cerita misalnya saat ini mengenai mengenai perbuatan Tuhan misalnya di Kana misalnya mujizat Tuhan di Kana misalnya. Terus gitu ada. Nah, jadi itu yang saya tanamkan karena saya begitu yakin meskipun mungkin anak ini belum mengerti, tetapi ketika kita berulang-ulang tadi Bu Riani juga sampaikan di dalam ulangan tadi, berulang-ulang supaya mereka mendengar firman Tuhan dan mereka nanti lama-lama akan tumbuh imannya. Saya ingat juga pernah ada orang juga yang pernah bercerita ya, karena kadang-kadang faktor lingkungan itu kan juga kita tidak bisa hindari. Barangkali di rumah kita didik seperti itu, kemudian lingkungan mereka itu bisa katakanlah jelek. Saya pernah mendengar kesaksian orang ya, bahwa dia diajarkan dididik yang benar oleh orang tuanya, lingkungan dia ternyata waktu remaja nggak baik, sampai pemuda dia tuh nggak baik sehingga masuk ke dalam perbuatan yang tercela lah. Tapi ketika dia merenungkan bagaimanapun juga dia teringat kembali akan firman Tuhan yang pernah diajarkan oleh orang tuanya. Jadi menurut saya firman Tuhan itu tidak pernah akan berhenti. Dia akan terus berbicara. Meskipun pada suatu saat barangkali ada orang yang memang kebetulan lingkungannya itu membuat dia melupakan Tuhan misalnya. Tapi orang itu pasti akan teringat suatu saat ketika dia merenung, ketika dia melakukan dosa barangkali, ketika dia tidak berdaya, dia pasti akan ingat gitu firman Tuhan. Karena itu kalau menurut saya kita memang perlu mengajarkan firman Tuhan. Kalau tadi Bu Riani bilang berulang-ulang sehingga dia mengasihi Tuhan, ya itu memang ada kaitannya ke situ. Nah, saya memang bersyukur kebetulan anak saya juga jadi hamba Tuhan sekarang, yang memang ya saya serahkan dia dari sejak dia dalam kandungan gitu. Nah, ketika sekarang cucu saya terus terang juga agak jengkel nih. Cucu kadang-kadang lihat kan gadget melulu. Saya cuman berpikir ya, alangkah indahnya, alangkah baiknya andai kata ada orang yang membuat gamenya itu dari firman Tuhan gitu loh. Misalnya Daud dan Goliat. Nah, bikin game lah begitu. Jadi ini sehingga melalui game, semua anak seneng game. Jangan-jangan kayak Dea aja pasti mungkin masih seneng game. Nah, bagaimana orang yang mungkin mempunyai inisiatif yang kreatif, buatlah game. Misalnya yaitu Daud dan Goliat, misalnya atau udah ada Bu trivia Alkitab di Instagram. Ya memang betul. Itu kan di Instagram ada. Kemudian yang film juga ada. Tapi game kayaknya saya belum lihat deh. Apa saya nggak tahu ya. Nah, tapi menurut saya kalau ada game yang itu diambil dari firman Tuhan, mungkin baik sekali gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang saya inginkan untuk zaman sekarang ini. Karena
bagaimanapun juga kita memang tidak bisa menghindari anak-anak itu pegang gadget karena memang ya sudah apa namanya trennya seperti itu gitu. Memang kita bisa membatasi misalnya setengah jam stop atau mungkin 1 jam stop. Ya tapi kadang-kadang di waktu yang seperti tadi Bu Riani bilang orang tua ribet, biar dia diam udahlah kasih aja gadget gitu loh. Itu memang saya lihat anak-anak saya juga seperti itu. Nah mungkin ya itu saya sih selalu berpikir alangkah baiknya ada hal-hal yang lebih mendorong ya barangkali para rohaniwan mungkin siapa yang memang punya kreativitas membuat game barangkali bisa seperti itu. Nah dari saya itu aja. Terima kasih. Thank you banget Ibu Hana. Jadi merasakan perbedaan ya antara mengajarkan anak zaman dulu dan mengajarkan anak zaman sekarang. Nah ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa attendees kita. Dari Ibu Febelim, ini bagaimana supaya anak-anak tidak terjerat gadget dalam rangka pandemi? Dikarenakan sekolah tuh harus online. Gimana tuh Bu Riani? Bagaimana ya? Anak ini terlibat gadget itu kalau saya tuh belain anaknya, Kak. Karena tidak ada yang lebih menarik dibanding gadget di rumah. Jadi sorry banget, bagaimana caranya? Caranya orang tua perlu bersaing dengan gadget. Semakin dia punya quality time, waktu berkualitas yang baik dengan orang tua, maka dia akan tinggalkan gadgetnya. Itu yang saya alami. Bagaimana anak saya mengajak saya justru untuk meninggalkan gadget karena dia pengen ngobrol gitu. Jadi sehingga akhirnya gadget tidak lagi menjadi lebih menarik dibandingkan ngobrol dengan papa mamahnya. Daripada jalan-jalan sama papa mamahnya, daripada ngobrol di meja makan bersama dengan papa mamahnya. Kenapa? Karena ada percakapan yang berkualitas gitu. Jadi kalau kita tidak bisa membayar itu atau mensubstitut atau mengganti waktu berkualitas anak yang tadinya sudah diambil alih oleh gadget, ya sorry kita nggak bisa pakai tips macam-macam. Jadi kembali ke orang tua bisa nggak punya hidup dan parenting yang berkualitas sehingga anak beli orang tua daripada gadget. Wow, cukup menusuk hati ya itu ya. Karena memang sekarang ini hidup emang nggak bisa tanpa gadget, bener banget. Dan kita nggak tahu nih sekolah online tuh sampai kapan. Ya kan? Nah selanjutnya ini dari Ibu Louis Ruth. Ibu tolong minta tipsnya bagaimana cara agar anak gunakan gadget secara bijak, pada usia berapa kita bisa memberikan gadget kepada anak? Usia berapapun bisa dikasih, Bu. Asal asal anak tidak akhirnya menjadikan gadget sebagai primary educator. Means artinya anak tidak menjadikan gadget sebagai orang tuanya, menggantikan orang tua. Sebab orang tua sambil masak, nih nonton aja gadget gitu kan. Itu sebetulnya sedang menggantikan orang tua. Nah, gimana caranya supaya orang tua tuh seenaknya aja merasa anak dengan dikasih gadget, terus orang tua bisa melakukan hal lain, ngobrol lah gitu ya kan. Kalau kita lihat di mall-mall tuh ya, atau sambil orang tuanya sibuk nge-gadget, ya udah anaknya pegang gadget juga gitu ya. Ya itu caranya ya orang tuanya kasih contoh gitu kan. Gimana caranya supaya dia bisa intinya ngobrol, waktunya itu berkualitas dengan anak. Jadi anak itu sosok pribadi, bukan barang yang ditaruh di ujung meja makan terus ditambahin sama gadget gitu kan ya. Nah, itu yang sering kali terjadi di zaman ini ya. Nah, jadi pikirkan obrolan berkualitas. Ngobrol tuh 1 jam tuh bisa berkualitas gitu ya, dibandingkan dengan main gadget yang going too deep gitu. Cuman ngobrol berkualitas itu kan perlu kursus. Suami istri aja belum tentu bisa ngobrol, pacaran aja belum tentu bisa ngobrol. Orang sama-sama di meja makan, satu pegang laptop, satu pegang handphone, pacarannya begitu gitu kan ya. Tapi kalau mulai dari pacaran sudah berkualitas ngobrolnya, maka nanti dia akan sambil mandiin bayi pun dia ngobrol berkualitas dengan bayinya.
gitu. Nah itu mesti mulai dari awal. Nggak bisa kita serahin kepada pendeta atau orang parenting atau psikolog. Saya sering kali kalau orang bilang, ini anak saya mesti dibawa ke psikolog, Bu. Tunggu. Ibunya kali yang mesti dibawa ke psikolog, saya bilang gitu ya. Jadi yang mesti belajar nih ibunya atau bapaknya gitu ya. Bagaimana supaya bisa menjadi bukan anak yang nakal, tapi orang tuanya yang nakal sebetulnya. Pengennya bayar aja gampang, biar anaknya sehat gitu. Padahal orang tuanya yang perlu disehatkan. Cara berpikirnya, cara bicaranya, cara ngobrolnya, komunikasinya gitu ya. Itu jadi kursusnya tuh untuk orang tua, bukan anak yang dikursusin. Ya. Wow, cukup sangat, ini jawaban Ibu Riani ini cukup menusuk sekali ya dari tadi, padahal saya belum punya anak ya. Dan selanjutnya ini dari Pak Pendeta Yonatan Subur. Dalam bab akhir di bukunya Homo Deus, Yuval Noah Harari memberikan salah satu poin bahwa kemajuan teknologi digital atau komunikasi adalah menumpulkan atau mengaburkan suara hati. Nah, ini ditegaskan oleh Bre Redana, budayawan yang memberi peringatan yang sama bahwa tsunami informasi membuat nurani bisa tidak peka alias beku dan mati. Bagaimana memberi pendekatan atau pengertian kepada orang tua akan hal itu agar kepekaan hati itu justru jangan sampai tumpul. Gimana tuh, Bu? Ya, makasih Pak Yonatan. Itu namanya bahasa perasaan, ya. Jadi sesi tersendiri tentang bahasa perasaan. Bagaimana anak-anak belajar ngomong itu pakai perasaan. Nah, jadi bukan hanya ngomong, tapi pikiran dan perasaan tuh disatukan. Itu mental health kita bicara itu ya. Pikiran, perasaan, perilaku tuh jadi satu. Nah, seringkali balik lagi ke orang tua, dia tidak membuat anak mengeluarkan perasaannya. Jatuh, nggak apa-apa, nanti bangun lagi, nggak usah nangis gitu ya. Perasaannya ditumpulkan sama orang tua gitu ya. Terus misalnya, mami aku kena ini gitu kan, nangis gitu kan. Alah cengeng banget sih kamu, laki-laki lagi nangis gitu kan ya. Itu ditumpulkan perasaannya gitu ya. Jadi kita ini jangan-jangan yang menumpulkan perasaan anak. Sehingga anak tidak tahu nama perasaannya. Nangis dipukul, nangis disuruh diem. Padahal nangis itu punya bahasa. Jadi misalnya dia nangis karena malu dibentak sama mamahnya, dia nangis. Dia nangis karena mamahnya main gadget, dia nangis. Dia nangis karena bapak ibunya berantem. Nah, tapi kita bilang berhenti diem. Padahal itu apa namanya? Saya sedih, takut ditinggalkan, takut orang tua bercerai, dia nangis gitu kan. Semua nangis ada nama bahasa perasaannya. Nah, kalau kita tidak ajarkan sejak dini, saya menganjurkan sebetulnya untuk anak bertemu dengan Kristus, pelajaran diawali dengan mempelajari nama-nama perasaan. Jadi nggak mungkin bertemu dengan Kristus kalau nggak tahu nama perasaannya. Tuhan saya sedih gitu kan. Orang doa kan kayak gitu. Tapi kalau Tuhan saya doa nggak tahu kenapa nih diri saya, ya bingung Tuhannya juga. Ini orang mesti belajar dulu dong bahasa perasaan. Waktu dia bisa, Tuhan saya bahagia banget hari ini papa mama nggak berantem. Kan namanya ada bahagia. Atau Tuhan, saya takut banget mama udah teriak sama papa gitu ya. Nah itu dia perasaannya jadi mulai hidup gitu. Nah dari mana? Dari orang tuanya ngajarin bahasa perasaan pada anak. Sejak kapan? Sejak dini. Sejak dia punya bahasa verbal atau bahasa sign language. Kita bisa ajarin dia, oh ini namanya sedih, ini namanya malu. Kan ada tuh ini Kak, apa film apa tuh ini ya Inside Out ya. Itu 5 perasaan yang paling penting dalam hidup gitu ya. Ada discuss, gue jijik ngeliat itu, ada seneng, ada sedih gitu ya. Nah itu mulai dari situ kita latih sampai nanti anak-anak bisa ngomong di diary-nya atau di jurnalnya, mungkin seumur Kadea gitu ya, bisa bilang Dear God gitu ya, hari ini aku diputusin pacar misalnya gitu ya, rasanya nano-nano, kesel, marah, sedih, tapi juga senang karena ternyata dia bajingan misalnya gitu kan ya. Nah, karena kita ngomong di jurnal kita itu menunjukkan perasaan kita itu terungkap dan bisa dinyatakan kepada Tuhan. Nah, kenapa orang bisa bikin jurnal seperti itu? Karena dia tahu bahasa perasaan gitu. Itu bisa diawali sejak dini, diajarkan sejak dini. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini tadi Ibu bilang kan jangan ditumpulkan perasaannya, tapi nanti bisa jadi malah anaknya merasa jadi dimanja, gitu gimana tuh Bu? Jadi manja itu bicara hal lain lagi Kak, itu bicara bahasa cinta, gitu ya. Jadi sesinya lagi. Sesi bahasa cinta itu bagaimana anak itu punya gelas ibaratnya,
Nah, setiap anak itu kan punya gelas kosong diisi oleh cinta. Makanya tadi kan kasihi anak gitu ya. Nah, kalau anak dimanja itu karena gelas cintanya kosong, lalu dia berteriak, aku nggak punya cinta. Itu kan yang anak remaja sekarang gitu kan, teriaknya kan. Aku kekurangan cinta, aku nggak tahu cinta itu apa gitu. Itu teriakan beneran loh gitu. Itu teriakan serius dari seorang anak yang kehilangan cinta. Nah, kalau udah gelasnya kosong, bocor, gelasnya kosong, terus bocor. Nah, saya pakai kata bocor. Bocor itu adalah kena luka batin, kena pelecehan, kena apa ya, pengalaman buruk di masa kecil dan membekas, membuat trauma gitu ya. Dia akan menjadi orang yang sangat manja, bahkan nyebelin banget gitu ya. Minta ditemenin mamanya terus, minta ditemenin mamanya terus. Nah, di dalam psikologi itu dia tidak punya rasa nyaman. Nah, nanti bisa dideteksi tuh tidak punya rasa nyaman itu di usia berapa sih penyebab utamanya gitu. Nah, baru nanti dipulihkan dulu, baru bisa diisi cintanya secara utuh sehingga gelasnya menjadi penuh gitu. Kalau enggak ya bocor terus nanti, kosong terus, manja terus gitu. Jadi kalau mereka diikutin dia kan cerdas emosi namanya. Kecuali dia bocor dan kosong gelas cintanya, maka dia akan terus menuntut, itu pertanda bahwa orang tuanya perlu memperbaiki dan mengisinya. Wah, seru banget. Ini berarti nanti ada sesi selanjutnya nih ya. Selanjutnya ini dari Bapak Steven Sulio, ini adakah batas-batas tertentu untuk anak ataupun orang tua dalam proses pendidikan spiritual? Karena kesan saya dalam penyampaian ini, pihak orang tua sangat banyak kekeliruan ternyata. Gimana nih penjelasannya? Ya, batasan tertentu untuk anak. Nah, ini karena maunya shortcut biasanya anak yang harus menjadi pelaku dari ketaatan. Sementara orang tua menjadi otoriter gitu ya. Nah, parenting aliran yang saya pegang itu bukan kolonialisme, postkolonialisme di mana orang tua powerful dan anak powerless. Sehingga akhirnya anak tidak berdaya dan harus melakukan peraturan-peraturan tertentu. Betul, Pak. Orang tua yang mesti belajar. Bayangkan untuk menjadi seorang pendeta aja orang belajar bisa 10 tahun. Menjadi orang tua orang nggak pernah belajar. Padahal dia mendidik hati, mendidik anak. Jadi salah satunya adalah berpikir bahwa kita semua adalah learner. Kalau orang tua punya anak 15 tahun nggak pernah belajar menjadi learner, maka memang dia banyak kekeliruan. Karena 15 tahun itu dia nggak belajar, tapi pengen coba-coba punya anak gitu ya. Jadi jangan ada pakai istilah banyak anak banyak rezeki nih gitu ya. Banyak anak banyak kesulitan. Kenapa? Karena perlu pembelajaran. Mulai dari yang tadinya powerful powerless menjadi sama-sama learner, sama-sama belajar gitu ya. Jadi batasannya adalah ya orang tua sama anak sama-sama belajar gitu ya. Itu sebabnya ada paket-paket pembelajaran parenting gitu ya. Kalau nggak mau nih sorry nih ya agak kasar dikit, tapi sering saya ngomong kalau di parenting. Kalau nggak kepengen membesarkan anak dengan banyak pelajaran, pelihara aja hewan peliharaan gitu ya. Kenapa? Karena gampang, disuruh duduk di situ kasih makan dia hidup butuh besar gitu ya. Tapi kalau kita punya anak itu membentuk jiwa, kita arsitek jiwa, kita menumbuhkan iman, kita menyambungkan antara pikiran, perasaan dan perilaku. Kita mendidik mereka bukan hanya secara kognitif tapi hati gitu ya. Nah, itu effortnya sangat besar, dibutuhkan studi yang begitu serius untuk membesarkan anak dengan berbagai ciri yang berbeda. Karena kebayang ada satu gambar gitu ya tentang model of education, kita nggak bisa suruh monyet untuk berenang dan ikan manjat pohon gitu ya. Nah, education sekarang adalah orang tahu dulu ini anak saya ini modelnya monyet atau ikan. Kalau ikan disuruh berenang, kalau monyet disuruh manjat pohon, jangan kebalik gitu kan. Nah, itu kan salah satu pembelajaran yang perlu kita pelajari sebagai parents, nggak cuman ntar bisa lah, orang tua kita juga dulu bisa gitu kan ya. Ya beda zamannya sekarang gitu kan ya. Jadi memang banyak perlu belajar. Saya sendiri merasa banyak kekeliruan dan saya jungkir balik 16 tahun membesarkan anak saya dengan kegagalan saya, dengan minta maaf terus ke anak saya gitu ya. Terus dengan perbaikan-perbaikan, bahkan sampai sekarang dia bisa bilang, Mami nanti kalau ngajarin parenting jangan lupa ya, bilang orang tua tuh mesti konsisten, jangan ngomong doang, katanya dia gitu ya. Dia ngajarin sekarang saya, bagaimana kalau saya ngajarin parenting, karena dia tahu banyak orang tua penuh dengan kekeliruan. Jadi saya akui itu. Gitu.
Makasih. Pantes ya kalau di generasi saya sih ya lebih banyak kan ya. Banyak orang yang akhirnya memilih untuk childless loh, child free. Karena punya anak itu susah, selain mahal ya kan, biaya lahiran mahal. Terus udah gitu ntar punya anak terus mereka takut, aduh kalau anaknya kurang ajar nih gimana gitu. Pantesan ya jadi banyak anak yang Padahal orang seru. tua, aduh nggak usah anak gitu kan. Oh my god. Oke. Promosi seru kok punya anak seru gitu ya. Selanjutnya ini dari Bapak Agung. Beliau ini punya anak umur 8 tahun dan Pak Agung punya peraturan boleh pegang gadget hanya hari Sabtu Minggu. Tapi terkadang melihat anak lelah jenuh habis belajar, akhirnya beliau kasih gadget selama setengah sampai 1 jam. Apa cara seperti ini salah? Oke. Saya aliran pendidikan parenting yang tidak mau menggunakan kata salah benar gitu ya. Jadi seakan-akan mengatakan saya lebih powerful dibanding saudara gitu ya. Tapi semua yang kita lakukan ada dampaknya. Nah, apakah dampak atau konsekuensi yang kita alami itu sudah berani kita tanggung? Jadi kalau saya kasih gadget kepada anak saya tiap hari ada dampak. Kalau saya seminggu sekali kasih gadget ada dampak. Nah, kita mau terima dampak yang mana? Itu aja yang kita pertimbangkan gitu. Jadi ada pembelajarannya gimana cara kasih atau enggaknya gitu ya di dunia parenting. Itu nanti sesinya model-model parenting ada banyak gitu kan. Jadi model saya model seperti itu. Jadi anak saya main gadget, saya pernah batasi tapi diperdaya sama dia sampai akhirnya saya bilang terserah kamu. Tapi kamu tahu if you're going too deep, maka keluarnya akan susah dan kamu akan kehilangan banyak hal indah dalam hidup ketika kamu hanya fokus pada gadget. Nah, hari ini dia sudah mulai bijak di usia 16 tahun untuk bisa, oke, hari ini saya masak, habis masak saya akan telepon teman saya, lalu saya main gadget, lalu saya main sosmed, lalu saya belajar. Nah, dia udah bisa bagi-bagi waktu tuh. Itu hasil akhirnya gitu kan, yang masih baru 16 tahun. Jadi salah atau benar, tidak ada rumusan tertentu di parenting. Kalau dikasih A jadi B, pasti B jaminannya. Nggak ada. Tapi sebuah progres terus-menerus yang akan kita lihat hasilnya. Kalau mesti adjust atau menyesuaikan diri di usia sekian, ya kita adjust lagi. Gitu. Jadi karena kita mendidik anak kan, pribadi yang selalu fleksibel dan bisa menyesuaikan diri. Jadi mesti dipantau terus, didampingi terus. Saya istilahnya menjadi konsultan parenting. Jadi konsultan parenting ada 24/7, tapi tidak selalu ada 24/7 nongkrongin anak. Tapi jadi konsultannya buat anak. Gitu ya. Itu istilahnya. Thank you, Bu. Ini selanjutnya dari Ibu Ana. Terima kasih untuk presentasi Bu Riani, sangat memberkati. Terus terang nih Bu, kenyataannya teori dan kenyataan itu yang dihadapi beda sekali, terutama untuk anak-anak zaman now. Saya minta tolong tipsnya Bu untuk anak yang tergantung dengan games di komputer, karena anak Ibu Ana nih udah SMA, tapi sulit sekali mengontrol walau sering kita ingatkan. Terima kasih Bu. Nah, iya sih kalau sudah SMA agak sulit ya Bu. Mudah kalau orang tuanya itu lebih asik dari gadget. Jadi itu aja sih tipsnya gitu ya. Kalau ngobrolnya lebih asik dari gadget, dia beralihnya mudah. Saya ada di dunia pelayanan remaja juga, anak-anak remaja setiap kali dijak ngobrol memang pegang gadget. Jadi kayak kalau waktu belum COVID gitu ya, apa kabar sekolah? Main gadget gitu, baik Kak, tapi sambil main gadget gitu ya. Tapi once pembicaraannya itu menyenangkan, once pembicaraannya itu berkualitas menurut dia gitu ya, dia akan masukkan gadgetnya dan dia ngobrol dengan kakak-kakak yang remaja atau lebih dewasa gitu ya. Jadi ini masalah bagaimana merebut perhatian anak karena mereka punya jendela hati namanya. Jendela itu akan kebuka kalau dia happy. Dia akan ketutup kalau dia bete gitu perasaannya. Nah, orang tua yang bikin anak bete, dia akan nutup hatinya dan dia nggak akan taat apapun yang orang tua katakan. Dia akan pegang gadget. Tapi begitu orang tua bisa membuka jendela atau pintu hatinya, membuat anak merasa saya dianggap manusia, dimanusiakan, dihargai, diperlakukan sebagai anak yang berharga di mata orang tua gitu ya. Maka dia buka pintu hati, dia lepas gadget pasti.
Wow, jadi intinya adalah orang tua harus lebih asik daripada gadgetnya ya Bu ya. Nah ini mungkin ada komen sedikit dari Pak Agus dan Bu Hana. Silakan mungkin Pak Agus gimana nih? Apalagi mungkin kalau tadi kan kita sering lihat pertanyaan-pertanyaan orang tua membatasi. Tapi kan kalau Pak Agus ini kan anaknya jauh ya, gimana mau membatasi ya kan? Nah gimana nih? Bagaimana orang tua tetap mengontrol anaknya meski berjauhan? Dalam pengalaman saya itu bagaimana kita membuat dia itu tidak merasa dikontrol meskipun sebenarnya kita mengontrol gitu. Nah itu pengalaman saya. Jadi ya dengan bahasa-bahasa yang orang tua tuh pasti tetap dirindukan oleh anak. Itu cuma satu itu. Orang tua pasti dirindukan oleh anak. Nah, kita hadir dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, memang saya bebaskan mereka berdua, saya bebaskan, tetapi tetap kontrol dari orang tua itu tetap harus ada. Itu tapi memang berat. Kalau saya memang kami mendidik anak itu benar-benar seperti bebas begitu ya, bebas. Bukan bebasnya itu, tetapi tetap harus ada kontrol lewat kehadiran dari orang tua. Itu pengalaman kami. Yang penting adalah tanggung jawab. Benar. Yang penting lulus sekolah ya Pak ya. Enggak, itu enggak. Jadi enggak malahan. Karena Jadi, kan banyak sekali orang tua sekarang boleh main, tapi yang penting boleh main gadget, tapi matematikanya harus 9 gitu kan. Karena zaman sekarang untuk A aja tuh harus 9. Untuk dapat nilai A tuh harus 9. Ya, itu malah pengalaman ke anak yang pertama pernah, saya tuntut untuk belajar. Yaitu tadi kolonial itu mendikte gitu ya. Saya tuntut untuk belajar, malah dia dapatnya 7. Gitu ya. Tapi ketika biarinlah belajar gitu ya, belajar atau enggak gitu ya, dia malah dapat 9, dapat 10 gitu. Itu aneh itu ya. Jadi bagaimana dia bertanggung jawab di dalam kehidupannya, itu yang paling penting gitu ya. Makanya untuk anak saya itu seperti dalam tanda petik ya, itu tapi dalam tanda petik gitu ya. Seperti kayak saya bebaskan, benar-benar bebaskan gitu ya. Tapi sebenarnya tidak bebas sebebas-bebasnya itu. Makanya dalam tanda petik gitu ya, seperti bebas. Yang penting adalah tanggung jawab. Yaitu tadi, kalau ketika saya benar-benar bebasin itu nggak belajar, malah dia dapat 9, 10. Yang penting tanggung jawab itu. Sampai sekarang di Jerman dia nilainya sekarang ini gitu ya, itu A semua. Padahal ya biarin aja gitu ya. Dia juara kelasnya gitu ya, juara kelasnya di kelasnya dia. Makanya sampai orang Jerman, orang Afghanistan, orang Vietnam itu belajar sama dia. Nah, dia cuman gini, kalau kalian nggak boleh nembak, nggak boleh nyontek. Gitu. Kalau kalian mau belajar, silahkan. Saya mau ngajarin kalian. Cuman sebelum belajar, baca Alkitab dulu. Gitu ya. Makanya terus mereka, gitu ya, mereka terus bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Gitu. Ya, jadi saya bebasin aja, tapi yang penting tanggung jawab gitu. Ya. Baik, thank you Pak Agus. Nah kalau Bu Hana nih bagaimana nih Bu? Kan pastinya ngajarin cucu nih, kan tadi tuh di awal-awal, kalau yang tadi mungkin telat, di awal-awal Ibu Riani tuh sempat bilang, meskipun kita belum punya anak atau kita tidak punya anak, tapi anak yang kita temui, anak-anak siapapun itu adalah anak-anak kita. Nah kalau Bu Hana sendiri gimana nih Bu? Tadi kan Bu Hana kasih masukan, aduh kalau bisa ada games gitu kan, tapi di sini kayaknya nggak ada yang bisa bikin games Bu, jadi mungkin nanti kita bisa minta ke pemerintah Bu. Nah kalau Ibu Hana sendiri gimana nih pengalamannya?
Ya, sebenarnya kalau menurut saya ini saat ini yang krisis itu adalah krisis kepatuhan sekarang yang sulit. Karena begini, kita lihat ya, zaman sekarang orang tua itu bekerja, pada umumnya dua-dua bekerja. Sehingga dia untuk memberikan pendampingan yang memang ada kuantitas, ada kualitas. Mungkin karena kuantitas jamnya itu kurang, harusnya kualitas pendampingi itu lebih kerap. Tadi Bu Riani bolak-balik kan juga bilang, bagaimana kita bisa ngajak anak itu asik dengan kita, supaya dia nggak mau ke gadget. Nah, kalau hal seperti itu supaya kita asik dengan anak, berarti kuantitasnya itu juga harus banyak. Satu, itu agak masalah karena saat ini kuantitas orang mendampingi anak itu kurang. Yang kedua, permainan. Zaman dulu orang bisa main dengan teman-temannya, bisa main sepak bola, bisa main kasti, main karet dan sebagainya. Sekarang enggak, permainan itu udah ditinggalkan. Nah, ini dua hal ini. Nah, satu hal mungkin yang perlu saya tekankan, bagaimana membuat anak itu bisa patuh pada orang tua. Nah, itu bagaimana orang tua mendidik anak supaya dia patuh dan dia juga bisa nurut. Karena gini, saya juga ada salah satu cucu saya, itu tuh patuh banget. Jadi kalau si mamahnya bilang, kamu nggak boleh gini-gini, meskipun mamahnya nggak ada di rumah, dia nggak akan kerja, nggak akan lakukan gitu. Dan kalau dia mau itu, dia telepon, Mami, aku boleh nggak begini? Maminya bilang, enggak, waduh boleh dong. Enggak, dia nggak akan lakukan. Jadi si anak ini bisa patuh gitu sama orang tuanya. Dan ini yang memang perlu kita lakukan, bagaimana caranya supaya anak itu patuh dengan kita, dengan orang tua. Jadi selain satu, memberikan contoh, kedua, dia juga boleh mendidik anak itu disiplin. Jadi kalau dia melanggar, itu dihukum tuh anak. Hukumnya enggak ini suruh cuma berdiri di pojok. Saya ingat dulu cucu saya baru umur 2 tahun, berdiri di pojok, dia kasih waktu sekian menit. Nggak boleh bergerak, nangis dia di pojok. Tapi tetap dia nggak berani melangkah gitu loh. Jadi dia tetap seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut saya ya, bagaimana orang tua mengajar lah supaya anak itu bisa patuh. Itu yang perlu barangkali sekarang. Gitu. Nah caranya ya bisa tanya lagi Bu Riani barangkali, atau mungkin tanya psikolog atau tanya siapa yang memang berkompeten untuk memberikan pengetahuan itu. Itu aja lah dari saya tambahannya. Thank you Ibu Hana. Berarti kalau dari yang saya ambil nih ya konklusinya yang dari Ibu Riani, Pak Agus dan Bu Hana, pengajaran kepada anak itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Bukan pelajaran eksak kayak matematika ya, 1 + 1 2. Tapi setiap anak kan karakternya beda-beda, begitu kan ya Bu ya. Pengajaran juga harus berbeda-beda bagaimana anak bisa menerimanya. Nah nih Bu, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup malam hari ini. Bagaimana kalau anaknya nih sudah besar, orang tua sudah sibuk gadget, anak sibuk gadget, udah nggak punya komunikasi, terus bagaimana bisa mengajarkan anak ini, boro-boro ngajarin ngobrol sehari-hari aja, makan di meja bareng aja, enggak mungkin gitu ya. Bagaimana tuh Bu? Kalau ini kan tadi Ibu jelasinnya mungkin anak yang masih kecil, lagi pengenalan. Bagaimana kalau anaknya sudah besar gitu? Ya, saya sebetulnya terakhir ini ngajarinnya pakai parenting remaja. Jadi tujuannya bagaimana remaja-remaja ini ditarik dari yang tadinya sudah ditinggalkan dan meninggalkan orang tua secara mental. Bagaimana mereka bisa ngobrol sama orang tua di masa remaja mereka. Memang hanya ada contoh-contoh orang tua yang berhasil gitu ya. Jadi terakhir ada satu orang tua yang nggak tahu gimana pintu masuknya ke anaknya udah sekolah ke luar negeri gitu ya. Terus udah nggak nyambung deh gitu ya. Ya salah satunya itu dia berjuang keras mempelajari BTS sampai akhirnya anaknya bisa mau ngobrol tuh sama dia. Ya. Jadi masuk ke dunia mereka untuk tarik mereka ke dunia bersama gitu. Jadi pelajari dunia mereka.
Oke, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih untuk Pak Agus, terima kasih Ibu Hana, Ibu Vera, dan para peserta yang sudah bergabung, sudah menunggu ya dari tadi jam 7 sampai setengah 9 ini masih stay di sini. Terima kasih banyak, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin Ibu Riani bisa memberikan kesimpulan terakhir sekaligus menutup dalam doa. Silakan Ibu Riani. Ya, jadi pendidikan spiritualitas anak itu diawali dengan bagaimana orang tua merasa dekat dengan Tuhan dan dapat memahami pesan Tuhan dalam hidupnya, sehingga anak boleh melihat bagaimana contoh orang tua itu juga hadir. Dan Tuhan bisa hadir juga dalam dunia relasi mereka berkaitan dengan di era digital dan dengan digital mereka. Sehingga jangan takut dengan digital, karena justru itu cara kita untuk dekat dengan anak. Bukan mereka lah ilah atau orang tua dari anak-anak, gitu ya. Itu dari saya. Oke, silakan. Baik, atau dari Ibu yang menutup? Ibu Vera? Apakah Ibu Vera ada di sana? Iya, Ibu Riani mau minta mendoakan kami gitu. Iya. Oh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kekayaan pengalaman iman setiap kami sebagai orang dewasa maupun orang tua dalam menangkap pesan Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Biarlah kecintaan Tuhan kepada kami dan kecintaan kami kepada Tuhan yang mendorong kami untuk memberi contoh pada anak-anak kami bagaimana hidup sebagai orang-orang yang menikmati Tuhan, mencintai Tuhan, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua yang bergumul dengan anak-anak mereka yang kecanduan gadget. Biarlah Tuhan sendiri menolong para orang tua dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, menjadi orang tua yang bisa menyentuh hati anak yang sesuai dengan anak perlukan. Kami perlu Tuhan yang sendiri menyentuh kami, dan itu sebabnya kami mohon biarlah Tuhan sendiri memakai kami. Terima kasih Bapak, kuasa Roh Kudus bekerja, kami nantikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, sampai bertemu di acara-acara selanjutnya. Selamat malam. Malam. Terima kasih Bu Riani. Terima kasih Bu Riani. Sama-sama. Tuhan berkati. Yang di YouTube juga terima kasih. Sampai ketemu lagi.